Belakangan ini kita mendengar satu adagium atau pepatah yang mengatakan, "Lempar batu, sembunyi tangan." Ini adalah adagium atau pepatah yang ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan perilaku politik mereka di ruang publik yang disampaikan oleh berbagai macam elit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, saya sendiri sebagai bagian dari rakyat biasa, ini ingin memberikan aksentuasi atau lebih memberikan power terkait dengan adagium atau pepatah itu dengan mengatakan, "Lempar bom, sembunyi pelaku." Kita akan bicarakan hal itu di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman, sobat-sobat sekalian di ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar dari hari ke hari untuk meninggikan argumentasi kita, bukan suara yang dipenuhi dengan caci maki, apalagi emosi yang tak terkendali. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali kita ingatkan buat teman-teman yang punya impian membangun hunian atau katakanlah bisnis, kantor, usaha di sekitar IKN untuk memberikan support system terkait dengan pembangunan NKRI. Silakan teman-teman menghubungi tim advertising kami di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tawaran ya sebidang tanah 10 kali 20 yang teman-teman bisa cicil ya. Dengan hanya 1 juta teman-teman sudah dianggap ya sebagai pemilik sah. Ya, silakan hunian terbatas atau unitnya terbatas sekitar 152 unit dan sudah terisi lebih dari 50 unit ya. Silakan teman-teman. Baik, kembali kita di persoalan lempar batu sembunyi tangan yang tentu ini dikumandangkan atau disampaikan di ruang-ruang publik kita hari ini terkait dengan perilaku politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan ini atau di musim-musim ini mendapatkan guncangan hebat ya. Ujian yang berat menurut saya, apakah bisa melewati atau tidak, itu tergantung pada pilihan rakyat, ya respon rakyat terkait dengan cerminan perilaku politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita harapkan ya bisa menyehatkan diri karena sekali lagi kita tidak berharap bahwa Partai Demokrasi Indonesia hilang dalam jejak demokrasi atau dalam panggung demokrasi, justru belajar banyak dari hal tersebut ya, sebagaimana partai-partai yang lain juga. Nah, kita mencoba untuk melihat beberapa hal mengapa kemudian pepatah terkait dengan lempar bom sembunyi pelaku ini jauh lebih pas ya dikenakan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketimbang kita bicara tentang lempar batu sembunyi tangan ya. Nah, dalam konteks ini saya mencoba untuk memframe atau membingkai suatu argumentasi terkait dengan mengapa kemudian kita bisa menyatakan ini ya adagium itu lebih ditingkatkan, dileverage ya, dinaikkan skalanya yaitu lempar bom sembunyi pelaku karena memang bicara tentang beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita berbicara tentang apa yang disebut dengan gencarnya beberapa pihak ya elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selalu meneriak-neriakkan misalkan terkait dengan terah Jokowi sebagai satu dinasti politik ya kemudian abai terkait dengan sejarah atau katakanlah realitas kekinian dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih memelihara terah Soekarno atau dinasti Soekarno di dalamnya ya. Tentu saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa itu tidak ada masalah sejauh dinasti itu adalah dinasti kesejahteraan. Tetapi kita lihat bagaimana serangan terhadap keluarga Jokowi dengan tuduhan dinasti politik itu kemudian yang berlaku di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri adalah ketika salah seorang terah dari Soekarno ya Megawati kemudian harus duduk di kursi ya anggota DPR yang sebenarnya jauh lebih artinya sudah dimenangkan oleh kader yang lain, tetapi karena adanya nota-nota maka harus mengundurkan diri yang lain dan kemudian memberikan karpet merah kepada cucu ya atau katakanlah terah dari Soekarno ini ya. Nah ini yang kemudian mengatakan bahwa ini lempar bom sembunyi pelaku ya, seolah-olah mau mengatakan bahwa di tubuh PDIP ini tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Padahal
justru ledakannya jauh lebih ya, penekanannya, pengaruhnya lebih besar terkait dengan apa yang disebut dengan politik dinasti yang dengan segala cara dimungkinkan. Itu yang menjadi sebuah kritik publik pada waktu waktu tertentu yang lalu. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana statement juga dari politik dari seperti Pak Deddy Sitorus yang melemparkan bom ya. Saya mengatakan mengapa ini digunakan adagium bom atau katakanlah analogi bom karena memang diharapkan daya ledaknya itu kuat ya dengan meminjam otoritas langitan di mana mengatakan bahwa kita ini tertipu, jangankan kita ya, malaikat pun ini tertipu ya. Ini kan kalau bicara tentang perspektif kerangka teologi, kita melihat bahwa malaikat itu makhluk yang lebih tinggi daripada manusia, sehingga bayangkan makhluk yang lebih tinggi saja bisa tertipu, apalagi kita ini. Inilah bom yang diledakkan oleh Deddy Sitorus untuk bisa mempengaruhi alam pikir dari publik ya, wong cilik, yang dianggap bahwa dengan mengatakan seperti itu bahwa memang kesalahan itu ada pada Pak Jokowi ya, karena malaikat saja yang mulia itu tertipu. Nah, ini satu bom yang diledakkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya melalui elitnya. Begitu juga ketika bicara tentang kisru soal PPN 12% ya, di mana diledakkan bagaimana tampil menjadi seorang hero, menolak terkait dengan persoalan PPN 12 yang sebenarnya mereka sendiri yang pimpin, mereka sendiri yang kemudian desain ya, mereka sendiri yang kemudian memformulasi kebijakan kenaikan PPN 12% itu. Bahkan mereka dianggap sebagai top leadernya dalam konteks pembahasan PPN 12 ya persen. BPP di sini belum bersikap tentang persoalan PPN 12 karena masih sedang membacanya, menelusurinya, dan mencoba untuk memahami apa yang terjadi di balik kebijakan 12% itu. Tetapi yang mau kita katakan di sini bahwa perilaku politik dari PDIP itu berbicara tentang persoalan yaitu tadi lempar bom sembunyi pelaku. Nah, yang lainnya juga tertangkap ya dalam konteks ekspresi misalkan mengatakan bahwa memainkan ya bagaimana memainkan politik gentong babi ya, fork barrel ya. Jadi ini kemudian kita menjadi heran saja, kemudian ada kader yang kemudian tertangkap didiskualifikasi karena melakukan politik fork barrel ya, gentong babi nih, politik gentong babi karena persoalan bansos ya, dan ini nyata-nyata ya sudah berlalu lah, jadi confirm ya, jadi terkonfirmasi persoalan tersebut. Inilah yang mengatakan bahwa ini lempar bom sembunyi pelaku ya, mau ngebom orang ya, bahwa sebenarnya yang melakukan politik gentong babi itu adalah kadernya sendiri. Ya, ini menjadi sesuatu yang menurut kita sangat disayangkan. Nah, inilah yang juga kemudian kita lihat dalam konteks yang lain, bagaimana kemudian ada elit partai sendiri, top elitnya mengatakan saya tidak kenal dengan Harun Masiku ya, dan saya berani bersumpah. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kata sumpah ini kan bom ya. Artinya kalau orang sudah berani, saya sumpah saya tidak kenal orang ini, berarti memang itu tidak kenal gitu ya. Tapi kemudian ada politisi yang lain yang mengatakan, betulkah? Coba sumpah lagi ya. Seperti itu. Jadi ada banyak ya politik, perilaku politik yang menurut saya bukan kelasnya lempar batu sembunyi tangan, tetapi lempar bom sembunyi pelaku. Ya, ini yang kita pikir mesti merasionalkan, merasionalisasi, melakukan penyegaran terkait dengan Partai Demokrasi ini dalam hal bersikap ya, beretika ya, karena sekali lagi banyak sekali ya kader-kader PDIP yang kemudian meneriakkan bom-bom pelanggaran tentang etika, padahal di sana sini ya banyak sekali bom-bom yang diledakkan sangkut oleh pelaku-pelaku yang teridentifikasi adalah berasal dari ya kelompok-kelompok PDIP sendiri, yaitu ini yang menjadi sebuah hal yang perlu kita pertanyakan kepada moral atau etika dari para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tahu bahwa ada peribahasa mengatakan jangan bermain api nanti terbakar sendiri, dan tentu kita upgrade di sini, jangan bermain bom nanti luluh lantak, bukan partai politik.